Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa sekalian di perkuliahan periklanan. Inilah pertemuan pertama kita dalam mata kuliah periklanan bersama saya Mustafa SSN Ikob, dosen komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang beberapa hal. Pertama ada definisi iklan, yang kedua apa tujuan dari periklanan, yang ketiga apa manfaat periklanan, yang keempat periklanan dan komunikasi, dan yang kelima nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Ini sosial media saya. Ya, ini ada satu contoh di mana ada iklan sebuah produk minuman yang dipasang di negeri Arab. Iklan ini diriset oleh katakanlah sebuah produk minuman bahwa negeri Arab itu identik dengan padang pasir, dan kalau orang meminum di padang pasir tentu dia akan menjadi segar. Tetapi iklan ini kemudian ternyata tidak berhasil. Anda tahu sebabnya apa? Karena ternyata budaya orang Arab berbeda dengan budaya orang Barat. Orang Barat itu membaca dari kiri ke kanan, sementara orang Arab itu membaca dari kanan ke kiri. Jadi kalau versinya orang Barat, ini ada orang yang katakanlah kehausan di tengah padang pasir, lalu kemudian minum air mineral, dia menjadi segar dan bisa melanjutkan perjalanan. Tetapi kalau dalam versi orang Arab, ini ada orang yang berjalan, lalu kemudian dia minum air mineral, pada akhirnya dia pingsan. Jadi iklan ini tidak berhasil kemudian meningkatkan penjualan, karena ada kesalahpahaman dalam memahami budaya sebuah masyarakat. Ini juga ada contoh Apple. Apa yang terbayang di benak kita melihat logo ini? Pasti banyak hal. Yang terbayang mungkin di sini menggunakan produk ini dengan memakai lambang ini adalah kita akan merasa bahwa ini sebuah kemewahan yang dengan menggunakannya kita merasa menjadi orang yang katakanlah mewah, menggunakan produk yang mewah dengan fitur-fitur yang jauh berbeda dengan komputer, handphone atau produk-produk Apple lainnya. Ya, ini sumber referensi kita, ada buku Muhammad Jais tahun 2014, dasar-dasar periklanan. Kemudian ada buku Zain Mufarrih Muktaf tahun 2015, periklanan sebuah pendekatan praktis, terbitan buku Litera. Kemudian ada buku J. Villanilam dan Aka Farhes 2004, Advertising Basic A Research Guide for Beginners, terbitan Respon Book. Kemudian ada buku Rencana Pengembangan Periklanan Nasional 2015-2016, serta sumber-sumber lain dari internet dan jurnal. Inilah sumber-sumber yang akan kita gunakan dalam perkuliahan periklanan di semester ini. Pertama kita bicara tentang definisi periklanan. Ya, secara etimologi periklanan itu berasal dari kata adver, yaitu mengoperkan gagasan dan pikiran kepada orang lain. Istilah iklan juga dari bahasa Inggris, advertising. Ada juga dari bahasa Prancis, réclamer, yang kemudian dikenal dengan reklame. Reklame berasal dari bahasa Spanyol, re dan clamos. Sedangkan dalam bahasa Latin, re dan clame. Re artinya berulang-ulang, sedangkan clame atau clamos artinya berteriak. Jadi kalau ada orang kita lihat berulang-ulang berteriak, secara etimologi dia sebenarnya lagi iklan. Begitu juga kalau kita saksikan ada orang yang jual-jualan di pinggir jalan atau yang berkeliling meneriakkan sesuatu akan jualannya, maka secara etimologi sebenarnya dia sedang beriklan atau mengiklankan produk yang dijualnya. Berikutnya
secara terminologi. Beberapa ahli memaknai dalam beberapa pengertian. Ada yang mengartikan dalam sudut pandang komunikasi, pemasaran, dan ada pula yang memaknainya dalam perspektif psikologi. Dalam perspektif komunikasi, iklan itu penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Jadi komunikatornya itu orang yang membuat iklan, komunikannya adalah orang yang menjadi target daripada iklan itu sendiri. Dalam konteks iklan, perspektif iklan, iklan itu adalah penyampaian pesan yang kreatif dan persuasif yang disampaikan melalui media khusus. Jadi pesannya itu kreatif dalam arti dia berbeda dengan yang lain, yang kemudian juga mengandung makna persuasif dalam arti mengajak orang yang melihat iklan itu untuk kemudian terpengaruh, kemudian juga membeli atau melakukan apa yang diinginkan oleh si pengiklan. Dalam konteks pemasaran, iklan itu punya makna alat pemasaran menjual produk. Jadi dalam konteks pemasaran, kalau yang disebut iklan itu ya orang yang menjual produk. Dalam konteks psikologi, dia lebih menekankan aspek persuasif pesan. Jadi pesannya itu mengandung aspek persuasif dalam arti mengajak orang untuk kemudian terlibat dalam apa yang diiklankan. Misalnya kalau dia menjual, dia ingin dibeli. Kalau dia mengajak orang misalnya mencuci tangan seperti sekarang, memakai masker dan sebagainya, maka dia mengajak orang, aspek persuasifnya adalah hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi. Menurut Philip Kotler, periklanan itu adalah bentuk penyajian dan promosi ide, barang dan jasa secara non-personal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Dalam konteks ini, Philip Kotler mengatakan bahwa periklanan itu penyajian promosi ide, ada gagasan, ya, ada barang dan jasa secara non-personal. Non-personal itu berarti masif kepada banyak orang oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Jadi yang iklan itu menurut Philip Kotler adalah apabila ada orang mempromosikan barang dan jasa atau ide tertentu yang dia kemudian dibayar, maka itu baru termasuk ke dalam iklan. Artinya dia membayar kepada media yang menyiarkan, menayangkan, menyajikan, baik itu media cetak, media online, media elektronik dan lain sebagainya, maka itulah baru termasuk ke dalam periklanan. Versinya Philip Kotler. Yang menurut KBBI, iklan itu adalah pesan komunikasi dari produsen, pemberi jasa kepada calon konsumen yang pemasangannya dilakukan atas dasar pembayaran. Jadi apa yang disampaikan Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2000 itu hampir sama dengan apa yang didefinisikan oleh Philip Kotler. Jadi pemberi jasa kepada calon konsumen yang pemasangannya dilakukan atas dasar pembayaran. Tidak ada iklan itu yang gratis kalau versinya KBBI. Sedangkan menurut Renal Kasali, iklan itu pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan oleh suatu masyarakat lewat suatu media. Namun demikian, untuk membedakannya dengan pengumuman biasa, iklan lebih sering diarahkan untuk membujuk orang supaya membeli. Ya. Jadi ini diarahkan untuk membujuk orang supaya membeli. Di sini lebih dijelaskan bahwa ada suatu media. Membedakannya dengan pengumuman biasa, iklan diarahkan untuk membujuk orang supaya membeli. Ini versinya Renal Kasali. Kalau yang Philip Kotler tadi hanya memandang dari sisi pemasangan iklannya yang berbayar, begitu juga dengan KBBI, Renal Kasali lebih kepada aspek persuasifnya, membujuk orang untuk membeli. Itu yang membedakannya dengan pengumuman biasa. Kemudian menurut Durianto, menurut PPI ini adalah P3I ini adalah Persatuan Perusahaan Iklan Indonesia, Persatuan
perusahaan periklanan Indonesia, segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu dibiayai oleh pemakarsa yang dikenal serta ditunjuk untuk sebagian atau seluruh masyarakat. Ini versinya PPI, ya. Jadi segala bentuk pesan atau produk yang disampaikan melalui suatu dibiayai oleh pemakarsa yang dikenai serta ditujukan untuk sebagian atau seluruh masyarakat. Kemudian ada menurut Krisyantono, komunikasi non personal yang menjual pesan-pesan persuasif dari sponsor yang jelas untuk mempengaruhi orang membeli produk dengan membayar sejumlah biaya untuk media. Krisyantono lebih kurang sama dengan siapa tadi? Dengan yang ini, dengan Renal Kasali. Jadi dia lebih menekankan bahwa ini ada komunikasi non personal melalui pesan-pesan persuasif yang intinya itu mempengaruhi orang membeli produk dengan membayar biaya kepada sejumlah media. Kemudian menurut Durianto, iklan itu proses komunikasi yang bertujuan membujuk dan menggiring orang untuk mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan. Nah, ini menurut Durianto, ya. Jadi intinya itu membujuk, menggiring orang mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan. Sementara Suhandang, dia mengatakan bahwa periklanan itu teknik komunikasi massa dengan membayar ruangan dan waktu untuk menyiarkan informasi tentang barang dan jasa yang ditawarkan oleh si pemasang iklan. Nah, Suhandang lebih memfokuskan ini kepada medianya. Jadi karena kita memakai media itu untuk iklan, kita butuh ruang, kita butuh waktu, durasi, maka untuk menyiarkan informasi tentang barang dan jasa itu dibayar oleh si pengiklan. Jadi aspeknya itu lebih kurang ada pesan, ada media yang dibayar, dan pesannya kemudian mengandung persuasif, ya, mengajak orang untuk kemudian membeli atau mengikuti keinginan dari si pemasang iklan. Berikutnya itu komponen iklan. Jadi komponen iklan itu yang pertama ada penyebaran informasi, bahwa periklanan itu adalah suatu bentuk penyebaran informasi, ada produk baru, ada bentuknya duka cita, ada lowongan kerja, dan lain-lain. Yang kedua, dia ada bentuknya gagasan, supaya dipahami, supaya diikuti, atau bahkan dipergunakan oleh sasaran. Yang ketiga, dia persuasi, mau bertindak sesuai dengan keinginan pengiklan. Jadi dia bisa bentuknya paksaan, misalnya kalau tidak memakai ini maka rambut Anda akan rontok. Bisa bentuknya bujukan, ini ada yang baru, kita pakai yang ini saja. Bisa bentuknya ajakan, mari kita mencuci tangan supaya kita terhindar dari penyakit. Jadi ada bentuk persuasi itu, ada paksaan, ada bujukan atau ajakan. Yang berikutnya, yang keempat, ada sponsor yang jelas. Jadi periklanan itu memerlukan biaya. Nah, biaya itu biasanya ada sponsor yang membiayai program periklanan dalam mencapai tujuan tertentu seperti pemasaran. Jadi kalau di Indonesia mungkin sponsor itu ya perusahaannya. Jadi produknya itu apa, nanti yang membayar perusahaan periklanan itu adalah perusahaan yang memproduksinya. Kemudian yang kelima, non personal. Iklan itu sifatnya banyak orang atau massa. Non personal itu lebih dari satu. Ya biasanya pasti lebih dari dua, lebih dari satu itu berarti sudah banyak orang. Nah, inilah komponen-komponen periklanan. Jadi ada penyebaran informasi, ada gagasan, ada persuasi, ada sponsor yang jelas, dan ada non personal. Kemudian berikutnya tujuan. Apa tujuan dari periklanan? Otto Kleppner mengatakan bahwa tujuan periklanan itu ada dua. Pertama, penanaman kesadaran. Yang kedua, atau awareness. Yang kedua ada preference atau penanaman pilihan. Ini ada contoh, ada Aqua.
Aqua ini sebuah produk minuman air mineral yang diproduksi dulunya di Indonesia, dan sudah ada sejak tahun 70-an. Sekarang kalau bicara air mineral, kesadaran kita itu pasti yang paling higienis, kebanyakan orang akan mengatakan bahwa itu adalah Aqua. Kenapa seperti itu? Karena Aqua rajin beriklan dan kemudian juga rajin melakukan iklan layanan masyarakat, mensponsori kegiatan masyarakat dan lain sebagainya, sehingga muncul awareness bahwa yang paling higienis itu kalau dalam kita bicara air mineral adalah Aqua. Yang kedua ada preference, penanaman pilihan. Ini ada contoh, ada Honda. Honda itu adalah sebuah merek produk. Tapi di Indonesia kadang-kadang ada orang bilang motor itu juga Honda. Karena apa? Karena Honda terkenal memiliki mesin yang awet, lalu kemudian juga BBM yang hemat dan lain sebagainya. Maka ketika orang ingin memilih produk yang sifatnya motor, apakah itu yang menggunakan mesin, orang ingatnya itu kendaraan itu adalah mereknya Honda. Jadi menurut Otto Kleppner, tujuan periklanan itu cuma dua ini. Awareness, menanamkan kesadaran bahwa kita butuh sesuatu, dan menanamkan pilihan kepada orang yang melihat iklan. Kemudian Eckert dan Meyers, dia mengatakan bahwa iklan itu menarik calon konsumen menjadi loyalis. Menarik calon konsumen menjadi loyalis itu artinya apa? Ketika calon konsumen sudah merasakan manfaat dari apa yang dimakan, apa yang dirasakan ketika mencoba sebuah produk, maka dia pasti akan merekomendasikan produk itu kepada orang lain. Bahkan kadang-kadang dia mau bela mati-matian produk yang dia pakai. Nah, itu tujuan dari periklanan. Jadi semakin banyak konsumen yang jadi loyalis itu semakin bagus. Kemudian mengembangkan sikap positif calon konsumen. Dengan beriklan, maka kita akan membuat calon konsumen mengenal produk kita dengan baik. Sikap positif calon konsumen terhadap produk kita akan semakin banyak. Jadi juga sekaligus mengkonfirmasi bahwa ada cerita-cerita tidak benar di luar, dengan iklan itu bisa diminimalisir. Bahwa ini konfirmasi dari perusahaan bahwa produk kita sebenarnya mengandung A, B, C, dan D dan sangat sehat untuk digunakan. Maka semakin intens kita beriklan, maka akan semakin banyak sikap positif calon konsumen yang bisa diharapkan dengan iklan kita. Kemudian Reno Kasali itu mengatakan bahwa iklan itu paling tidak punya dua tujuan, punya beberapa tujuan. Pertama, ada peningkatan penjualan. Namun juga perlu diperhatikan ada penampilan, mutu, distribusi, merek, dan selera pasar kalau ingin meningkatkan penjualan. Dalam jangka panjang, iklan itu hasilnya baru bisa dilihat dalam jangka waktu yang panjang. Jadi untuk produk yang sudah dikenal baru terasa itu setelah 1 tahun. Sedangkan yang belum terkenal bisa sampai 5 tahun. Baru kemudian dirasakan manfaatnya oleh yang membuat iklan atau orang yang memesan iklan itu. Ini ada contoh, ada Bukalapak. Kenapa marketplace ini sangat terkenal? Karena dia rajin sekali beriklan. Dia mensponsori kegiatan masyarakat, walaupun ini pemiliknya sudah jadi miliarder. Tapi kenapa? Karena di dalam jangka panjang dia butuh yang namanya produknya dikenal oleh orang. Juga ada Meikarta. Meikarta ini boleh dibilang terkenal karena iklan yang luar biasa, ya. Kemudian manfaat. Apa sih manfaat dari iklan? Manfaat dari iklan itu pertama, membantu konsumen. Membantu konsumen mengetahui adanya berbagai produk dan jasa yang pada akhirnya kita memberikan opsi atau pilihan-pilihan kepada konsumen. Yang kedua, membantu produsen menampilkan produk yang bermutu dan memasarkannya. Coba bayangkan, tanpa iklan tidak mungkin sebuah merek bisa menjangkau banyak orang. Karena kalau misalnya ngomong berapa sih yang bisa dijangkau,
Tetapi kalau dengan beriklan melalui media apapun yang kemudian bisa menjangkau banyak orang, maka itu akan membantu sekali bagi produsen untuk menjual atau mempromosikan produknya. Kemudian dengan iklan juga membangun kepercayaan penjual dan pembeli. Jadi hubungan penjual dan pembeli itu bisa terbangun kalau iklannya benar. Misalnya iklannya itu soal mutu produk. Kalau produknya benar seperti yang diiklankan, maka pembeli pasti akan loyal. Tapi kalau penjualnya itu menjual barang yang tidak sesuai dengan iklannya, maka pasti pembeli tidak akan loyal. Jadi itu 3 manfaat dari iklan. Lalu apa relasi atau hubungan dari iklan dan komunikasi? John Fiske mengenal 2 mazhab ya dalam komunikasi John Fiske. Pertama, ada yang disebut dengan transmisi pesan. Transmisi pesan itu lebih mengedepankan tentang saluran komunikasi. Misalnya, apakah pesannya sampai? Apakah pesannya itu mengalami hambatan? Apakah pesannya itu mengalami distorsi? Atau penerimaan pesan dan lain-lain. Mazhab ini melihat bagaimana akurasi, ketepatan pesan, kegagalan pesan, dan mencoba memahami hambatan saluran komunikasinya. Jadi dia lebih melihat bagaimana apakah pesannya sampai, apa saja hambatan yang dialami oleh saluran komunikasi ketika menyampaikan pesan, itu ada di mazhab komunikasi John Fiske. Dan itu juga dialami tentunya oleh periklanan. Apakah pesannya dipahami, apakah pesannya sampai, apakah pesannya bisa tepat kepada sasarannya, itu tentu juga menjadi hal-hal yang dipikirkan dalam komunikasi periklanan. Kemudian produksi dan pertukaran makna. Komunikasi dilihat sebagai bagian interaksi untuk menghasilkan makna. Pada mazhab ini diyakini bahwa komunikasi adalah bagian dari studi teks dan kebudayaan. Kegagalan komunikasi mungkin saja dihasilkan dari konvensi-konvensi tanda yang berbeda di setiap kelompok yang membuat komunikasi menjadi tidak efektif dan linier. Intinya, mazhab ini hanya berbicara pada tataran penandaan. Jadi kalau dalam pertukaran makna, itu mungkin sekali ada hal-hal yang gagal dipahami. Contoh yang saya sampaikan tadi ketika di awal, ada produk bikin iklan di Arab, tapi kemudian ternyata budaya orang Arab beda dengan budaya orang Barat. Nah, pada akhirnya itu menjadi produksi dan pertukaran maknanya itu bisa menghambat pemahaman, bisa menghambat kemudian keinginan dari si pemasang iklan. Lalu periklanan dan komunikasi massa. Kalau komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa modern yang meliputi surat kabar, mempunyai sirkulasi yang luas, siaran radio dan televisi yang ditujukan kepada umum, dan film yang ditunjukkan di gedung-gedung bioskop. Ini dikatakan Onong Uhyana Effendi. Bittner mengatakan komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa kepada sejumlah besar orang. Jadi di mana kemudian periklanan itu tumbuh dan berkembang? Ya di komunikasi massa. Yakni di media-media massa, surat kabar, di radio, televisi, di film-film, lalu kemudian juga yang disebarkan kepada banyak orang, ditonton banyak orang, dibaca banyak orang, disitulah kemudian periklanan itu diberdayakan oleh si pemasang iklan. Lalu di mana periklanan dan komunikasi itu hubungannya? Pertama, periklanan itu punya pesan. Ada pesan yang beragam dan kreatif dalam setiap iklan. Kemudian dia punya komunikator. Jadi iklan disebarkan melalui khalayak yang berhak tahu siapa komunikatornya, ya siapa produsennya ini, sampo ini, siapa produsennya dari makanan ini, itu berhak diketahui oleh para penikmat iklan. Yang kemudian ketiga non personal, dia sifatnya massa. Di komunikasi ada komunikasi massa. Kemudian segmentasi. Dia punya segmentasi, ada target sasaran dari sebuah iklan. Pun demikian dalam komunikasi juga memiliki target dan sasaran.
Dalam unsur-unsur komunikasi kita ketahui bahwa kalau kita berkomunikasi, kita mempunyai sasaran dari apa yang ingin kita komunikasikan. Iklan itu berbayar, dia bergerak melalui banyak medium, semakin luas kalangan yang ingin dijangkau maka semakin tinggi biaya yang dikeluarkan. Yang keenam, dia mempunyai efek. Iklan mengharapkan dampak atau efek tertentu dari pesan yang ingin disebarkan. Apa dampaknya? Dampaknya dia ingin penikmatnya itu terpengaruh, yang kemudian dia ingin penikmatnya itu bertindak sesuai yang diinginkan. Jadi bertindak sesuai yang diinginkan itu misalnya dia membeli, dia kemudian merekomendasikan apa yang dia beli kepada teman, kepada keluarga, kepada tetangga dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian bahwa memang ada relasi antara periklanan dan komunikasi. Baik, saya kira itu materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.